Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh datang kepada Allah dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Marilah sekalipun kita masih beribadah dalam kondisi yang seperti ini, biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Jemaat sekalian, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bagi Yesus segala puji, hormat, dan kuasa, mulia sembah Raja mulia. Kita akan pujikan KPPK nomor 28, mulia. Umatnya
dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah ini di dalam doa. Saya akan menghantarkannya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Jikalau kami boleh beribadah meskipun di rumah kami masing-masing, tetapi kami akan terus memuji-muji Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur untuk berkat kesehatan yang hari ini boleh kami alami dan kami rasakan. Kami bersyukur untuk penyertaan-penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami akan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang menghalau apapun yang mengganggu ibadah kami, Tuhan yang singkirkan supaya kami boleh fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati jalannya ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menaikkan pujian Ku Menang, Ku Menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita pujikan sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mengaku akan segala dosa-dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama mengakui akan segala dosa-dosa kita. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah dengan tenang. Kami menyadari apa yang telah kami perbuat di dalam keseharian kami. Seringkali kami tidak mengakui dengan sesama kami, bahkan kami menyembunyikan dosa-dosa kami terhadap sesama kami, bahkan juga terhadap Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa Tuhan adalah Maha Tahu. Kami mengetahui Tuhan tahu apapun yang kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, di hadapan-Mu hari ini kami memohon ampun. Segala dosa-dosa kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali tutur kami melukai hati sesama kami. Seringkali pikiran kami juga melukai hati sesama kami, bahkan melukai Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sucikan kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Apa yang sudah kami lakukan yang melukai hati Tuhan dan sesama kami, Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk melakukan setiap firman di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Pengampun, kami memohon ampun. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersama-sama menerima berita sukacita yang dianugerahkan kepada kita, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu,
yang tersimpan di surga bagi kamu. Mari kita juga meresponi berita anugerah yang dengan melakukan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang memanggil kamu. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menyambut petunjuk hidup baru dengan memujikan PPK nomor 103, Pada Salib. Kita pujikan ketiga baitnya. Menyerahkan diri untuk orang yang berdosa. Di salib baru ku nampak terang, beban hatiku dilepaskan, dan dengan iman ku memperoleh terang, hidup penuh dengan senang. Bait yang kedua. Untuk segala dosaku Ia telah disalibkan, untuk dosa manusia Kristus telah mati. Di salib baru ku nampak terang, beban hatiku dilepaskan, dan dengan iman ku memperoleh terang, hidup penuh dengan senang. Bait yang ketiga. Air mata takkan dapat membalas kasih-Nya. Ku serahkan diri untuk bekerja bagimu. Di salib baru ku nampak terang, beban hatiku dilepaskan, dan dengan iman ku memperoleh terang, hidup penuh dengan senang. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya undang untuk bait berdiri. Bersama dengan umat kudus Allah sepanjang abad, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita yang demikianlah bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Sugeng. Kita akan mempersiapkan dengan pujian PPK nomor 270. Penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan
penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawakan sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam kuasa pertolongan-Nya. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah di pagi ini kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Tapi lebih daripada itu, kami boleh memperingati, mengingat-ingat akan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada manusia. Sebab itu Tuhan berfirman kepada kami siap untuk mendengarkannya. Engkau memberkati baik yang berbicara yang mendengarkannya, supaya Tuhan kami memperoleh berkat. Oleh karena segala doa ini kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Gereja Kristen Abdiel Kebenaran yang ada di Surakarta Pusat, Sragen maupun Pucang Sawit. Damai sejahtera selalu dikaruniakan Allah kepada kita. Tuhan Yesus berkata kepada para penentang-penentangnya, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yohanes 8 ayat 23. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 18 ayat 37b. Setelah Yesus Kristus Anak Allah melakukan perintah Sang Bapa untuk menanggung dosa-dosa manusia di dunia ini, Ia kembali ke surga setelah rela menjadi korban dosa bagi manusia. Disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 4. Itu misi Allah untuk menyelamatkan manusia, dan iblis telah dikalahkan. Ibrani 2:14 menggenapi juga nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Setelah bangkit dari kematiannya selama 40 hari, yaitu pasca kebangkitannya, menguatkan tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Dan setelah itu ia kembali ke surga seperti yang pernah
dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, hari ini umat Kristen sedunia memperingati peristiwa besar. Kejadian kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan mitos, bukan dongeng, serta bukan hayal, tetapi merupakan sejarah yang amat penting bagi umat manusia di atas bumi. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga disaksikan oleh banyak orang, termasuk para murid-muridnya. 500 orang pengikutnya menyaksikan. 1 Korintus 15 ayat 6. Menurut firman Tuhan peristiwa itu benar dan sah karena kenaikannya disaksikan lebih dari 2 orang. Matius 18 ayat 16 berkata, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi jelas sekali kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak mungkin disaksikan, karena saksinya bukan saja lebih dari 2 orang, tapi firman Tuhan berkata lebih dari 500 orang. 1 Korintus pasal 15 ayat 6 berkata, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara, sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka meninggal. Jadi surat Korintus itu ditujukan kepada jemaat gereja yang berada di Korintus pada waktu itu, ditulis oleh Paulus. Jadi pada waktu kenaikan Tuhan Yesus itu di antara mereka ada yang masih hidup. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menjadi ajaran turun-temurun, warisan para rasul, serta menjadi ajaran penting yang termuat di dalam pengakuan iman rasuli nomor yang ke-6. Dan juga kita pegang doktrin ini sampai selama-lamanya. Tema khotbah dengan pengajaran Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa maksudnya Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Maksudnya adalah yang pertama, ia kembali ke tempatnya semula. Ia kembali ke tempatnya semula karena telah menyelesaikan perintah Bapa, karena telah menyelesaikan tugas-tugas dari Bapa yang diembankan kepada Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 35 dan 38 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Melalui perkataan ini orang-orang Yahudi menjadi bersungut-sungut. Ini tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 41. Dan ketika Tuhan Yesus mengerti pikiran mereka, maka Tuhan Yesus menanggapi atas sungut-sungut mereka. Yohanes 6 ayat 62 berkata, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Jadi ketika mereka bersungguh-sungguh, Tuhan menerangkan, bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Saudaraku, ayat ini mengajarkan kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, Yesus itu menunjukkan tempat asalnya. Kemudian setelah menyelesaikan karya penebusannya di dunia, ia kembali ke tempat asal tersebut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes pasal 14 ayat 2. Apa yang dibuatnya itu digenapi. Apa yang telah dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2 itu digenapi, yang tertulis di dalam surat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi Kisah Para Rasul itu menggenapi apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya, dan itu terjadi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus kembali ke tempatnya. Tujuannya jelas. Tempatnya jelas. Tidak mudah-mudahan. Tempat itu dirindukan semua orang. Semua aliran agama maupun kepercayaan, termasuk orang-orang Kristen. Sabdanya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ini tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus pergi dan tujuannya jelas, yaitu surga. Yang kedua, kembali ke tempat kediaman Allah. Apa yang dimaksud tempat kediaman Allah? Yang dimaksud dengan tempat kediaman Allah yaitu surga yang dikatakan tadi. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Jadi surga tempat kediaman Allah. Bukan saja tempat kediaman Allah, tetapi menurut Mazmur 11 ayat 4 itu adalah tahta Allah. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Surga juga tempat yang kekal. 2 Korintus 5:1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Juga surga itu yang menciptakan Bapa, ya, dan Allah Tritunggal, tetapi juga Tuhan Yesus. Jadi surga itu diciptakan oleh Allah Tritunggal. Kita bisa baca di dalam Kejadian 1. Tetapi juga anak terlibat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi Yesus itu menciptakan surga, dan surga itu bukan tempat sembarangan, tapi surga adalah tempat yang kudus. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, mendapati jawaban dari surganya yang kudus. Dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang
oleh tangan kanannya. Mazmur 20 ayat 7. Letaknya surga adalah letaknya di atas. Tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, Tuhan Yesus itu perlahan-lahan naik, disaksikan para muridnya. Jadi jelas surga tempatnya di atas. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 terjemahan lama itu berada di langit tingkat 3. Bahwa aku kenal seorang yang di dalam Kristus 14 tahun yang lalu. Orang itu telah terangkat sampai ke langit 3. Entah di dalam tubuh tiada ku ketahui. Entah itu di luar daripada tubuh tiada ku ketahui. Allah juga yang mengetahui. Ini terjemahan lama di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, langit yang kita lihat itu adalah angkasa. Kemudian langit yang kedua itu tempat planet, ya, tempat matahari, bulan dan bintang dan lain-lainnya. Sedangkan tempat yang ketiga itu, langit yang ketiga itu letaknya surga. Ini firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penghuni surga adalah tempat kediaman Allah, para malaikatnya yang melayani, tapi juga orang-orang yang percaya yang sudah meninggal dunia. Kita bisa membacanya di dalam firman Tuhan. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa dan mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Demikian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Artinya manusia yang di bumi tidak bisa masuk ke surga kecuali sudah mati, tapi bukan mati sembarangan, lah mati yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mengapa? Ia kembali ke tempatnya semula. Ya, berada di dunia, menyelamatkan orang berdosa, setelah itu selesai melakukan karya penebusan, kemudian kembali ke tempatnya semula. Dan tempat itu adalah tempat kediaman Allah. Di mana? Itu di surga. Tempat yang kudus, tempat kediaman Allah, tempat malaikat melayani Tuhan, tetapi juga tempat orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah memiliki kuasa atas ciptaannya. Jadi Yesus yang naik itu memiliki kuasa atas ciptaannya. Menurut Matius pasal 28 ayat 18 ditulis di situ bahwa Yesus Kristus berkuasa di bumi dan di surga. Sedangkan di dalam Yohanes 8:54 dia dipermuliakan oleh Bapa karena ia telah taat di dalam melaksanakan perintah Bapa. Jadi surga itu milik Yesus. Surga adalah milik Yesus Kristus. Dia yang menciptakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Jadi surga adalah milik Bapa, Yohanes 14 ayat 2. Tapi juga milik anak, milik Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 3. Dan karena Yesus itu milik surga, maka Yesus satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada jalan yang lain.
Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. 1 Timotius 4:5 pasalnya 2 berkata, yang ku kehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, karena Allah itu esa dan Allah esa pula. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jelas sekali di dalam firman Tuhan, ayat yang mengatakan cukup banyak yang mengajarkan, menuliskan, menunjukkan kepada kita orang-orang percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga. Jadi Tuhan Yesus adalah jalan kepada Allah. Jangan cara Dia telah mati bagi orang percaya. Jadi jalannya itu dilakukan karena Dia telah mati bagi orang-orang berdosa. Dan itu bagi orang-orang percaya diterima dengan cuma-cuma, bukan dengan usahanya. Karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berbuat dosa dan tidak ada seorang pun yang baik di hadapan Tuhan dan tidak mungkin untuk mendapatkan keselamatan. Kenakian Tuhan ke surga merupakan harapan yang tidak sia-sia bagi orang-orang percaya. Seperti kenaikannya satu kenyataan. Demikian surga jadi milik orang-orang percaya. Jadi kenaikannya itu bukan dongeng, tapi suatu kenyataan, suatu sejarah. Kalau itu suatu kenyataan, maka surga itu adalah suatu kenyataan dan sudah diberikan kepada orang-orang percaya. Sabdanya di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Roma 8:17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa yang kita terima berkat dalam surgawi? Di dalam surga kita mendapat tempat perhentian. Wahyu 14 ayat 13, yaitu berhenti dari jerih payah. Di dunia ini kan sulit. Di dunia ini kan banyak permasalahan, ada sakit penyakit. Tapi ketika kita dipanggil, kita istirahat. Yaitu kita berhenti dari jerih payah. Dan perbuatan baik kita menyertai. Perbuatan kita beriman, percaya, melakukan perintah Tuhan, mengabarkan Injil, itu menyertai orang-orang percaya. Dan ketika kita berada di surga, tidak ada ratap tangis dan gertak gigi. Wahyu 21:4, air mata dihapus. Artinya segala kesulitan, penderitaan, tantangan, kesakitan yang luar biasa itu dihapus. Sehingga di surga tidak ada ratap tangis. Lama sudah berlalu
penderitaan di dunia yang begitu kejam, kasar, itu sudah berlalu, diganti dalam suasana surga, penuh dengan puji-pujian penyembahan yang kekal, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, dalam masa pandemi COVID-19, ada teman saya, hamba Tuhan, dipanggil pulang ke surga. Sangat menyedihkan, saudaraku. Oleh karena sebagai hamba Tuhan, kita akan dikubur tanpa ada upacara. Tidak ada jemaat yang datang, sedikit sekali, kecuali keluarganya. Tidak dibawa ke rumah, dibawa di gereja untuk diupacarakan, tapi langsung dikubur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ini menyedihkan. Tetapi ada harapan yang jelas dari Tuhan. Bukan bagaimana matinya, bukan bagaimana cara ia mati, tapi yang menjadi kunci bagaimana dia sebelumnya adalah seorang yang percaya, seorang yang melayani Tuhan dengan setia, dipanggil. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kami ingin supaya kalian mengetahui yang sebenarnya mengenai orang-orang yang sudah meninggal. Supaya kalian tidak bersedih hati seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan hidup kembali. Itu sebabnya kita percaya juga bahwa Allah akan menghidupkan kembali semua orang yang percaya kepada Yesus yang telah meninggal, supaya mereka hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, jemaat Gereja Kristen Abdiel Kebenaran Surakarta yang diselamatkan oleh Tuhan karena karunia-Nya. Sebelum Tuhan Yesus naik surga, Dia memerintahkan, yaitu memberi surat wasiat atau perintah wasiat. Kenaikannya yang benar dan nyata. Demikian surat wasiat itu harus sungguh kita lakukan selama kita masih ada di dunia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu di hari yang besar ini. Engkau kembali ke surga, kembali ke tempat asalmu dan tempat yang Engkau ciptakan. Ini merupakan penghiburan bagi kami orang-orang percaya. Hidup kami yang percaya kepadamu di dunia ini tidak sia-sia, oleh karena kami memiliki pengharapan yang jelas di surga nanti. Itulah sebabnya kami menyerahkan hidup kami ke dalam kuasa Tuhan, supaya di dalam segala penderitaan, tantangan yang kami alami di saat-saat seperti ini, kami mendapat kekuatan dan penghiburan. Beri kami semangat untuk tetap mengabarkan kabar kesukaan bagi orang-orang yang belum percaya. Terima kasih atas firman-Mu, dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Engkau menolong, memberkati, sehingga pemerintah kami, Republik Indonesia yang diketuai oleh Presiden Joko Widodo, wakilnya Bapak Amin, Tuhan berkati. Tuhan izinkan bangsa kami bangkit, dan COVID-19 Tuhan putuskan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi. Demikian juga kami terus berdoa untuk
jemaat Tuhan yang berada di pusat, berada di Pucang Sawit maupun di Seragen. Engkau datangi mereka satu persatu, beri penghiburan, beri kekuatan, dan Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Baik itu berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Karena kami tahu Engkaulah yang berkuasa atas dunia ini. Lebih-lebih Engkau berkuasa atas orang-orang pilihan-Mu. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Engkau juga pelihara. Lebih-lebih kami manusia yang percaya kepadamu, maka kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh majelis, berkati seluruh komisi, berkati seluruh aktivis dan jemaat-Mu dari yang dewasa sampai yang ke anak kecil. Tuhan berkati. Kami menyerahkan mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Doa ini kami serahkan. Amin. Demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga kami sudah akhiri. Oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menolong, menguasai, menyertai hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.